kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami memuji Engkau, Yesus. Engkau agung, Engkau mulia. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur kami. Kami berikan segala pujian kami Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih untuk hari ini yang Engkau berikan buat kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami. Engkau mau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Baik kami ada yang di tempat ini, kami yang ada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Engkau menjamah kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih setia-Mu. Anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami Pak. Pada saat ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak. Kita mau tinggikan, agungkan Tuhan. Karena kuasa di dalam Tuhan adalah kuasa yang dahsyat. Oh haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Kami bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Oh bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Oh bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan
bagi Engkau Tuhan. Karena di dalam nama-Mu Tuhan, kuasa iblis dikalahkan. Kami percaya Tuhan. Oh, hidup kami penuh dengan mujizat-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban-Mu dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selama. Kau Alfa, amin, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Oh, haleluya. Kita mau lakukan Tuhan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Oh, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Oh, haleluya. Hidup kami penuh dengan mujizat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pribadi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan pernah menyesali Tuhan, mengiring Engkau sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan dunia ini Tuhan, kami tetap terus mau setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh haleluya Yesus, terpuji Engkau Tuhan. Kami mau setia melayani Engkau. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Engkau Tuhanku selamanya. Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mau setia melayani Engkau, mengiring Engkau Yesus. Berapapun harga yang kami bayar Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kami. Mari semua angkat tangan, sama-sama katakan oh haleluya. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Kami mengasihimu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh haleluya. Kami mau tetap teguh memegang janji-Mu Tuhan Yesus, sampai kami menerima mahkota kehidupan yang Kau sediakan buat setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami buka hati kami menerima firman-Mu Tuhan.
Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka hati, kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan karena percayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan berterima kasih kepada Pak Gembala Sidang, Pak Pendeta Gani Wiono. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan, namun sebelumnya saya undang kita untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kami kehidupan, kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan kami pemeliharaan. Tuhan berikan kami hari yang baru, Tuhan berikan kami penyertaan, pimpinan, topangan, bahkan pertolongan. Ada banyak hal-hal, perkara-perkara dalam hidup kami yang telah kami lalui. Dan kami yakin pada masa depan pun kalau ada kendala masalah, pasti Tuhan mampukan kami melaluinya. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami dan mengasihi kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kami, buka hati kami, jamah roh kami. Untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Firman ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu. Firman Allah ya dan amin adanya. Abadi kekal sampai selama-lamanya. Bersabdalah Tuhan, kami ingin mendengarkan. Berkata-katalah kami rindu mengalami. Dan berbicaralah kami siap melakukannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Judulnya pemeliharaan Tuhan. Judulnya pemeliharaan Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan buat kita sekalian pada hari ini. Pernahkah Anda berada pada masa kekeringan dalam hidupmu? Ya, pernahkah Anda merasa berada pada masa kekeringan dalam hidupmu? Mungkin engkau mengalami kekeringan dalam rumah tangga, mungkin keperluan, kebutuhan hari-hari. Dan mungkin juga bicara mengenai kekeringan dalam bidang ekonomi saudara, dalam bidang keuangan saudara. Mungkin juga saudara mengalami kekeringan dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis. Di mana untuk sesuatu yang saudara kelola sudah tidak ada lagi dan saudara tidak tahu bagaimana untuk mengupayakan supaya berjalan sebagaimana mestinya. Sementara masa kering sedang saudara alami. Pernahkah Anda berada pada posisi terpuruk? Pernahkah Anda merasa pada posisi terpuruk? Ada banyak tunggakan yang sedang engkau harus bayar. Ya, bisnis tak berjalan sementara tagihan tetap datang, hutang menumpuk dan Anda tidak tahu bagaimana membayarnya dan sampai kapan ini bisa dilunasi. Pernahkah saudara berada pada posisi seperti itu? Yang ketiga saya ingin bertanya, pernahkah saudara ada pada situasi sepertinya hampir gulung tikar? Ya, hampir gulung tikar. Ya, Anda mulai suatu usaha, pekerjaan atau bisnis dengan harapan maju dan berkembang, dan namun ketika Anda kerjakan sepertinya tidak berjalan dengan baik dan Anda coba pindah ke tempat lain. Saudara coba pindah ke bagian lain, ke lokasi lain dengan harapan situasi akan lebih baik. Namun yang terjadi malah sebaliknya, hidup semakin tak menentu. Ya, apa yang Anda miliki malah hilang dan lenyap dan Anda harus berkemas untuk kembali ke titik awal di mana Anda memulai situasi. Saya percaya Bapak Ibu, perkara-perkara di atas pasti sudah ada yang pernah mengalaminya satu bagian. Ada juga yang mengalaminya dua bagian. Ada juga mungkin yang telah melewati ketiga hal yang saya pertanyakan. Atau mungkin ada di antara saudara sedang ada di dalamnya, sedang menjalani dan mengalaminya. Dan saudara tidak tahu bagaimana mengatasinya. Namun perhatikan Bapak Ibu, apapun posisi Anda, mari kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan bagi hidup orang percaya. Mari kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan bagi hidup orang percaya. Dari sekian banyak kisah yang ada di Alkitab, saya akan mengajak saudara mempelajari 3 kisah dari orang-orang percaya. Dan ketiga mereka adalah wanita Bapak Ibu. Ketiga mereka ini adalah wanita. Biasanya wanita identik dengan orang yang lemah, orang yang terbatas, orang yang bersahaja. Masihkah ada pemeliharaan pertolongan Tuhan ketika mereka ini punya masalah dalam kehidupan mereka? Ya. Dan kita ingin bertanya, bagaimanakah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimanakah wujud dalam situasi apakah pemeliharaan Tuhan itu
ada dalam kehidupan kita. Ada 3 kondisi yang saya yakin Tuhan masih tetap bertanggung jawab pelihara kehidupan saudara dan saya. Dan saya berdoa Bapak Ibu, bahwa khotbah ini bukan hanya sekedar memotivasi saudara, memberi semangat, memberi sukacita. Tidak Bapak Ibu, saya rindu firman ini dapat kita alami. Firman ini terjadi, firman ini membangkitkan iman, dan firman ini akan membuka jalan episode baru dalam kehidupan saudara, di mana saudara menyadari Tuhan tetap pelihara saudara. Dalam kondisi seperti apakah Tuhan memberikan pemeliharaan bagi orang percaya? Yang pertama, dalam masa kekeringan sekalipun Tuhan sanggup pelihara kita, itu yang pertama. Dalam masa kekeringan sekalipun Bapak Ibu, Tuhan sanggup pelihara kita. Dalam kitab 1 Raja-Raja 17, 6, 15, dan 1 Raja 17 dan 15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat yang ke-15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 18, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, background daripada ayat ini, pada masa itu dikatakan yang memerintah Israel itu bernama Raja Ahab ya. Ia menjadi raja, menikah dengan seorang putri Raja Sodom yang bernama Isabel. Ya, ini cerita sangat khas dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu ya. Namun dikatakan raja ini menjadi seorang penyembah berhala sekalipun dia menjadi raja umat Tuhan yang namanya umat Israel. Bukan hanya itu dikatakan, dia malah membangun kuil dan patung berhala dan menyembah patung berhala yang dibangunnya, buatan tangan manusia. Dan ini membuat hati Tuhan tersakiti Bapak Ibu. Itu sama dengan mereka murtad ya. Dalam hukum Taurat dikatakan yang ditulis oleh Musa, jangan membuat patung yang mirip seperti apapun dikatakan. Yang ada di langit dan di atas, yang ada di bumi, di bawah, yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan menyembah kepadanya katanya, jangan sujud kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Karena Alkitab katakan, karena aku Allah yang cemburu. Dan itu dilanggar oleh raja ini. Ya, dari sekian banyak raja Israel yang pernah ada, Raja Ahab lah yang paling menyakiti hati Tuhan. Karena praktek penyembahan berhala yang dia dilegalkan di Israel pada masa itu. Ya kalau raja sudah katakan sah, maka nggak ada yang bisa melarang Bapak Ibu. Dan pada masa itu maraklah penyembahan berhala di Israel. Dan itu menyulitkan orang-orang percaya. Itu menyulitkan para hamba-hamba Tuhan, para imam dan para nabi-nabi Tuhan. Karena apa? Mereka menjadi sasaran kejaran raja untuk dibinasakan, untuk dipenjarakan, untuk disudutkan. Dan perhatikan Bapak Ibu, Tuhan tidak berdiam diri ketika umatnya ada dalam kondisi tertekan karena raja mereka menyembah berhala. Tuhan punya 1001 cara membangkitkan para hamba-hambanya untuk menegur raja yang lalim ini. Tuhan siap menyatakan kuasanya karena memang Tuhan lebih berkuasa dari raja manapun Bapak Ibu. Dan siap menjatuhkan hukuman. Sehingga Tuhan bangkitkan Nabi Elia untuk berbicara kepada Ahab supaya dia bertobat. Dan Elia katakan bahwa Tuhan akan menghukum tanah Israel dengan kekeringan selama 3,5 tahun. Dan setelah Nabi Elia mengatakan itu, maka Israel kering selama 3,5 tahun. Dan dalam masa kering Bapak Ibu, semua kena dampaknya. Semua kena dampak. Raja kena dampak kekeringan, rakyat jelata kena dampak kekeringan. Orang yang menyembah berhala kena dampak kekeringan. Bahkan anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan kena dampak kekeringan. Nabi Elia sendiri yang dipakai Tuhan mengucapkannya kena dampak daripada kekeringan itu sendiri.
Ya, kekeringan itu sendiri. Dan Elia itu bersembunyi atau tinggal di sebuah gua dekat sebuah sungai, dan seberapa lama dia di sana, di sungai itu, ya. Hidupnya dipelihara oleh burung-burung gagak membawa roti kepada dia. Namun Alkitab katakan sungai yang dimana Elia biasa minum itu pada akhirnya kering juga. Maka Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Sarfat. Kata Tuhan, pindah pergi ke Sarfat. Dan Tuhan akan pelihara dia di sana. Lewat kehidupan seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki. Janda ini adalah rakyat jelata Bapak Ibu. Bukan kalangan ningrat. Bukan kelas ekonomi kuat, bukan kelas menengah. Agak lucu bagi saya sepertinya pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan mau pelihara nabi, aturan dia suruh nabi pergi kepada sebuah keluarga yang masih percaya Tuhan, tapi mungkin dari keluarga kerajaan kah, atau dari pengusaha sukses kah, yang masih punya gandum banyak, yang masih punya ternak banyak, yang masih punya air banyak. Tapi Tuhan Bapak Ibu menyuruh dia kepada seorang wanita, janda pula, punya anak satu, dan janda ini pun ada dalam masa-masa kritis. Dan Tuhan katakan pergi kepada janda itu. Dan Elia masuk ke Sarfat, dilihatnya ada seorang wanita dan ia minta minum kepada janda itu. Dan dengan sigap dikatakan janda ini membawakan minum pada sang nabi. Setelah itu Elia lanjutkan meminta roti pada janda ini. Ketika minta minum janda masih kasih. Namun ketika minta roti, di sini wanita itu berargumentasi kepada permintaan Elia. Dia berkata kepada Nabi bahwa dia hanya memiliki sedikit minyak dan beberapa ons tepung yang nanti dibuatnya menjadi roti. Mungkin bentuknya tidak besar, 2 atau 3 piece, dan dimakan olehnya, dimakan oleh anaknya dikatakan. Setelah itu tidak ada lagi bahan makanan, maka mereka pun hanya menunggu hari kelaparan dan pasti ujungnya meninggal dunia. Posisi ini menjelaskan bahwa wanita ini ada pada masa yang sangat minim karena musim kekeringan. Pada masa yang amat kritis, pada masa yang amat kekurangan. Memiliki bahan makanan terakhir untuk dikonsumsi. Setelah itu tidak ada lagi. Dalam kondisi sulit ini, Nabi datang mempersulit keadaannya dan meminta kepadanya. Saya tidak tahu bagaimana perasaan wanita itu. Saya coba bayangkan Bapak Ibu, kalau saudara sedang punya bahan makanan tinggal beberapa kilo beras di rumah, minyak, mungkin Indomie beberapa, mungkin telur juga tinggal berapa butir, uang saudara nggak ada. Tiba-tiba ada hamba Tuhan datang dan minta berasnya dong Bu, minta telurnya karena rumah saya nggak ada makanan. Saya rasa percaya, saya pasti tahu saudara berargumentasi seperti janda ini juga bilang. Mungkin saudara mengasih tapi harus ada argumentasi yang agak sedikit alot di situ. Dan itu wajar Bapak Ibu, itu wajar ya. Itu wajar. Dalam situasi yang sangat sulit ini, perhatikan sekalipun wanita ini, janda ini argumentasi, Alkitab katakan akhirnya dia melangkah juga. Lalu dibuatkannya roti kepada sang nabi. Ya. Ketika dia buat roti pada sang nabi, dia siap dengan sebuah resiko di mana dia dan anaknya setelah makan 1 trip atau 2 trip, ya mereka nggak akan makan roti lagi. Dia tidak akan makan roti lagi dan siap menunggu kelaparan pada hari esok, pada hari lusa, dan setelah itu tidak tahu. Dan setelah dibuat roti, nabi ini minta dia lebih dulu diberi, dan janda itu memberikan roti itu kepada sang nabi. Bapak Ibu bicara mengenai menolong orang, ya bicara mengenai menolong orang. Kita mudah menolong orang kalau kita lagi berlimpah, ya kita mudah tolong orang kalau kita berlimpah. Kita mudah menolong orang, ya mudah sedikit apabila bahan kita itu pas-pasan. Kita akan bergumul, ya. Ketika yang diminta pada kita itu kepunyaan terakhir milik kita. Kita akan bergumul. Jadi ketika orang minta tolong, kalau lagi banyak sudah gampang. Kalau saudara masih punya sedang juga mudah. Tapi ketika yang saudara miliki itu seperti pertahanan terakhir. Kalau orang minta itu kita bergumul Bapak Ibu. Ya. Namun Alkitab ini menegaskan wanita atau janda ini bertindak.
Karena tahu yang minta ini abdi Allah. Ya, yang minta ini abdi Allah. Setelah ia buatkan roti bagi sang nabi, maka Tuhan menyediakan tepung dan minyak baginya setiap hari untuk dibuatnya roti untuk dia, anaknya dan nabi tersebut. Dan ini berlangsung Bapak Ibu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 2 bulan, 6 bulan, sampai mungkin tahunan pendapat saya. Sampai dikatakan musim kering itu selesai. Sampai hujan turun ke atas Israel. Tuhan sanggup memelihara lewat memberikan apa yang menjadi kebutuhan seseorang. Janda ini dan anaknya selama musim kemarau membutuhkan makanan, membutuhkan roti, membutuhkan keperluan hari-hari. Dan sekalipun musim kering dan pada kondisi terbatas, Alkitab katakan dengan cara melayani sang nabi, maka Tuhan membuat rotinya tetap ada di dapur, membuat minyak ada di buli-buli dan dia bisa mengerjakan. Tuhan ada dan Tuhan sanggup memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saat ini ada orang susah karena bisnis tak jalan. Ya, ini masa Covid ya. Ada orang susah karena penghasilan berkurang. Ada orang susah karena memang telah selesai bekerja, dirumahkan, diberhentikan. Ya, ada banyak orang susah karena semua perlengkapan, kebutuhan sudah menipis. Masih ada. Ada orang susah karena hampir habis. Hitungan hari atau minggu setelah itu game over, selesai. Ada orang susah karena yang dipegangnya merupakan pertahanan terakhir. Dan besok tidak tahu bagaimana. Dan besok tidak tahu bagaimana. Saya tahu ada banyak di antara Anda masa-masa ini melewati masa-masa sulit. Ya, saya tahu dan saya ingin katakan bahwa firman Tuhan ini disampaikan bukan untuk menghibur saudara, bukan. Ya, bukan untuk sekedar menguatkan saudara, bukan untuk memotivasi saudara. Firman Tuhan ini disampaikan untuk memberikan sebuah jaminan kepastian tentang di mana Allah bisa memelihara umatnya, memelihara orang-orang yang percaya kepadanya ketika situasi hampir habis. Baik bagi nabi, baik bagi janda. Dan Tuhan masih ada pada posisi itu, pada kondisi itu. Dan pelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Saya berdoa buat saudara yang ada pada posisi yang mirip janda ini. Ya, yang mirip janda ini. Mungkin mirip dengan nabi ini. Terjadilah keajaiban dalam kehidupan saudara. Terjadilah keajaiban dalam keluarga saudara. Terjadilah keajaiban dalam kebutuhan saudara. Terjadilah keajaiban di dalam dapur saudara. Terjadilah keajaiban di dalam adonan tepung saudara. Terjadilah keajaiban. Dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Saya terlalu percaya Tuhan bisa pelihara kita. Saya berdoa kiranya datanglah keajaiban Tuhan di dalam rumahmu seperti ke rumah janda ini. Sekali lagi, saya berdoa terjadilah keajaiban Tuhan datang ke dalam rumahmu seperti ke rumah janda ini. Saya didatangi seorang ibu setengah baya, usianya ya mungkin 56 tahun. Datang sama saya dan dia cerita, Pak Pendeta, saya seorang ibu, tapi saya punya pelayanan panti asuhan di Jawa Tengah katanya. Anak-anak yang saya layani di panti asuhan itu kurang lebih ada 30-40 orang. Dan dia bilang, kami tidak punya sponsor tetap Pak Pendeta katanya. Kami hanya meminta Tuhan sebagai sponsor kami. Ada masa-masa sulit Pak Pendeta katanya. Ada masa-masa sulit di mana pengelola dapur kasih tahu sama dia, Bu, beras sudah tidak ada. Bu, telur sudah tidak ada. Bu, Indomie sudah habis. Sementara anak-anak ada 40 harus makan. Setiap hari, makan 1 hari 2-3 kali. Ya, ada saatnya katanya rest sama sekali. Enggak ada yang dimasak untuk lusa. Ya, untuk lusa minggu enggak ada lagi. Dan kalau posisi seperti ini, apa yang dibuat ibu ini katanya? Dia akan kumpulkan anak panti asuhan di ruang tamu.
Dan mereka datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami nggak ada makanan, anak-anak nggak ada makanan. Tuhan tolonglah pelihara kami. Tuhan tolong pelihara kami. Katanya sementara mereka berdoa, itu ada ketukan pintu ya di panti asuhan. Dan ketika pintu diketuk karena mereka berdoa, mereka nggak buka mata, nggak langsung buka pintu. Mereka tetap berdoa, nggak mau diganggu. Sampai ketukan itu berhenti dan mereka terus berdoa. Nah setelah kurang lebih setengah 1 jam mereka sudah habis berdoa, baru ibu ini buka mata dan dia coba lihat tamu apa yang ketuk pintu panti asuhan. Dan ketika dibuka pintu panti asuhan, betapa kaget dia Bapak Ibu. Karena di depan pintu itu ada berkardus-kardus Indomie. Ada bergoni-goni, istilah mereka goni ya, karung. Berkarung-karung beras. Ada berliter-liter minyak makan. Ada berkilo-kilo ikan, sarden, Indomie, segala macam. Ya itu cukup pelihara mereka untuk 3, 4, 6 bulan. Dan ibu ini katakan, kejadian ini bukan sekali saja Pak. Beberapa kali kami sangat-sangat terbatas dan tipis dan gak tahu berbuat apa. Ibu ini bilang saya minta-minta, gak punya mental minta-minta. Ya saya minta pada Tuhan. Dan Tuhan tetap pelihara. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang disembah dipercaya janda dan nabi. Tuhan yang disembah ibu ini, Tuhan yang sama yang kita sembah juga. Kalau Tuhan peduli kepada masa kering, pada masa kritis, ya janda, nabi dan ibu ini, maka saya percaya Tuhan juga peduli buat saudara dan saya. Dan saya berdoa terjadilah keajaiban Tuhan di masa-masa kering kehidupan saudara. Yang kedua, dalam kondisi terpuruk sekalipun Tuhan sanggup pelihara kita. Dalam kondisi terpuruk sekalipun Tuhan sanggup pelihara kita. 2 Raja-Raja 4 ayat 6 dikatakan ketika bejana-bejana itu sudah penuh. Berkatalah perempuan kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, enggak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 2 Raja-Raja 4 ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Serta anak-anakmu. Ini kisah pada masa Nabi Elisa. Ya, pada zaman Nabi Elisa dikatakan yang merupakan murid daripada Nabi Elia, ada sebuah kasus melanda istri seorang nabi. Ya, istri orang nabi, kalau yang tadi anaknya 1, ini anaknya 2. Pada saat itu dia punya 2 anak laki-laki dan ingin diambil si penagih hutang sebagai bayaran hutang. Ketika suaminya yang adalah nabi meninggal dunia. Ya, jadi ada istri nabi punya anak 2 laki-laki. Ketika suaminya meninggal, penagih hutang datang dan ingin ambil anaknya sebagai bayaran hutang. Ya, Alkitab tidak jelaskan berapa jumlah hutang daripada keluarga nabi ini. Namun kalau sampai kedua anaknya diambil, itu berarti hutangnya pasti besar atau banyak sekali. Ya, itu praduga saya. Alkitab tidak jelaskan sudah berapa lama dia berhutang. Enggak jelaskan. Tapi dari kesan si penagih hutang datang dengan buru-buru ingin ambil anaknya, kemungkinan hutang mereka sudah lama dan belum lunas-lunas. Kondisi ini cukup miris, di mana seorang nabi meninggalkan istri dan kedua anak dalam kondisi terlilit hutang. Waduh, zaman dulu ada nabi punya hutang dan terlilit hutang. Saya berdoa buat saudara pelayan-pelayan Tuhan di sini, pengerja, pendeta, ya saya berdoa supaya saudara jangan terlilit hutang, ya. Kalau terlilit hutang minta Tuhan tolong saudara, bayar. Jangan kalau Tuhan berkati saudara pura-pura tidak tahu. Saya berdoa saudara tidak pada kondisi seperti istri Nabi ini. Yang herannya si penagih hutang enggak peduli akan kondisi istri Nabi ini. Dan tetap ingin minta bayar hutang dengan cara ingin mengambil kedua anaknya. Ya. Apakah saat ini, kalau saya mau pikir, apakah saat ini Bapak Ibu, saudara ada pada 2 kondisi. Mungkin pertama saudara ada pada kondisi penagih hutang. Ya. Orang lain punya hutang, saudara tagih. Ya. Karena saudara punya uang banyak, orang lain punya hutang, saudara sebagai penagih hutang. Nah saya mau katakan, kalau saudara sebagai penagih hutang, saudara harus punya kemurahan hati. Karena ingat
Berkat yang ada pada dirimu itu dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mampukan engkau memberikan hutang pinjangan pada orang lain dan orang lain tidak bisa bayar, jangan saudara kasar. Karena apa? Berkat saudara dari Tuhan. Ya, jangan saudara semena-mena. Karena apa? Berkat saudara itu anugerah Tuhan. Miliki sikap murah hati. Ya, miliki sikap murah hati. Ya, kalau saudara punya banyak, kalau orang nggak mampu, saya berdoa saudara dimampukan Tuhan untuk anggap itu lunas sebagai orang percaya. Itu doa saya. Jadi kalau saudara punya banyak berkat, ada kawanmu berhutang, ada keluarga berhutang dan mereka nggak mampu, daripada saudara menyerang mereka, menggertak, mengancam mereka, ya saudara diberkati sudah berlimpah, miliki hati Tuhan. Katakan sudah lunas, selesai, done. Ya. Di mana posisi Anda? Yang kedua, apakah ada di antara saudara posisi seperti si janda ini? Saudara ada pada posisi yang memiliki hutang. Ya. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana beratnya tekanan wanita ini. Bagaimana beratnya, saya bayangkan ya. Pertama dia harus pikirkan hutang yang harus dia bayar. Dan gak tahu bagaimana membayar karena gak ada pekerjaan, gak ada usaha, gak ada bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua dia harus pikirkan bagaimana mencari nafkah sehari-hari. Menghidupi dirinya dan kedua anaknya karena suaminya sudah meninggal dunia. Yang ketiga dia harus membesarkan kedua anaknya dalam jangka waktu puluhan atau belasan tahun ke depan. Dan tidak tahu bagaimana sumber penghasilan untuk membesarkan kedua anaknya. Sulit sekali wanita ini. Dalam kondisi sulit Bapak Ibu. Maka istri Nabi ini datang menghadap Nabi Elisa. Dan dia beritahukan masalahnya, kondisinya. Dia curhat sama sang Nabi. Lalu Nabi katakan, ibu di rumahmu ada apa yang kau miliki? Enggak ada Tuhan katanya. Dia pikir apa? Oh ada buli-buli kecil Tuhan. Oh ada buli-buli kecil, oke. Nah, tolong katanya nanti kau pulang. Oh, pinjam katanya. Pinjam tempayan-tempayan. Ya guci-guci lah kalau gitu ya. Dari tetanggamu. Dan bawa masuk ke rumahmu katanya. Dan tutup pintumu. Ya. Lalu nanti tuangkanlah buli-buli yang ada minyak ke dalam tempayan-tempayan itu. Sampai penuh. Pulanglah katanya. Dan Nabi ini pulang. Ya, pulang. Dan ketika dia pulang, dia suruh anak-anaknya minjem bejana-bejana ya. Ya, bejana-bejana dari tetangga masukkan ke rumah. Dan Alkitab tidak menjelaskan berapa banyak bejana yang ia miliki. Namun dalam beberapa waktu dikatakan dia menuangkan minyak dari buli-buli kecil kepada bejana-bejana besar yang ada di rumahnya. Dan ketika dia minta anaknya, tolong lagi bawa tempayan atau bejana. Anaknya kata, sudah habis mah, nggak ada lagi. Sudah penuh semua. Mari saya ajak saudara berpikir logis ya. Mari saya ajak saudara berpikir logis. Secara logis kasus ini nggak masuk akal Bapak Ibu. Nggak masuk akal sama sekali. Bagaimana saya katakan nggak masuk akal? Bagaimana mungkin buli kecil, ya buli tempat minyak kecil, ya. Bagaimana mungkin buli yang kecil dapat memenuhi bejana yang besar dengan minyak. Bejana itu gentong yang besar. Bagaimana? Yang mungkin adalah ketika ada tempat yang besar mengisi tempat-tempat yang kecil itu mungkin, itu logis. Tapi ini sebuah buli-buli tempat minyak kecil mengisi tempayan, mengisi bejana yang besar dan penuh. Namun ingatlah Bapak Ibu, namun ingatlah disitulah letak pemeliharaan Tuhan. Ketika sesuatu yang kecil sepertinya tidak mungkin. Namun ketika kita mengerjakannya, di situ Allah bekerja Bapak Ibu. Itu letak pemeliharaan Tuhan. Kalau sesuatu yang logis kita kerjakan pemeliharaan hidup kita, pikiran orang dunia bisa katakan semua bisa. Tapi ketika yang tidak logis, ketika yang tidak mungkin, kita kerjakan dengan taat kepada Tuhan dan melakukannya dan terjadi perbuatan Tuhan yang besar, terjadi mujizat Tuhan, terjadi berkat Tuhan, itu adalah wujud pemeliharaan daripada Tuhan Bapak Ibu. Itu yang saya pelajari ya. Itu yang saya pelajari. Dan akhirnya wanita ini lapor pada sang Nabi bahwa sebuah bejana sudah penuh. Lalu Nabi menyuruh dia jual itu minyak, lalu bayar hutang-hutangnya.
dan mereka masih punya sisa dan mereka hidup dengan sisa daripada minyak-minyak yang ada di bejana yang masih mereka miliki. Bapak Ibu, di dunia ini ada pihak atau orang-orang yang bebas dari hutang. Terpujilah Tuhan, dan saya berdoa ada di antara saudara yang seperti itu. Namun ada pihak-pihak yang terlibat dalam hutang. Ya, ini masalah ini. Bagi yang terlibat hutang, ada beberapa faktor Bapak Ibu yang saya pelajari. Karena ada orang berhutang itu karena selera dan gaya hidup. Ya, karena gaya hidup dia. Orang lain beli handphone baru, dia beli handphone baru, ngutang dia. Orang lain ganti motor baru, dia beli motor baru, dia ngutang. Gaya hidup ya. Orang lain ganti mobil baru, dia beli mobil baru, dia ngutang. Orang lain beli rumah baru, sementara rumahnya masih ada. Cuma karena ikut selera, ya dia bikin yang gede, yang mahal di tempat strategis. Ya, bagaimana caranya dia ngutang. Ya. Dan biasanya Bapak Ibu, orang-orang seperti inilah orang-orang yang pertama tidak mengukur kemampuannya. Tidak mengukur kemampuannya. Dan tidak hati-hati dengan pengeluaran, sementara pemasukan sedikit. Ada orang yang berhutang karena pinjam modal untuk bisnis. Sehingga diagunkannya surat rumahnya untuk keperluan pendidikan, untuk bisnisnya. Ada orang hutang karena suatu keperluan mendesak, biasanya ada biaya rumah sakit yang harus dibayar, ada kecelakaan yang terjadi, ada musibah yang harus diatasi segera. Ada orang yang berhutang karena biaya hidup harus dipenuhi setiap hari. Situasi hutang itu yang saya pelajari Bapak Ibu. Ada hutang yang masih terkendali. Di mana pemasukan saudara masih bisa cicil dan masih saudara bisa maintain ya. Bunganya masih bisa saudara bayar ya. Tapi ada hutang yang tak terkendali. Di mana bunganya saja nggak bisa kita bayar, apalagi pokoknya. Dan sikap penagih hutang bermacam-macam kata Alkitab. Ada yang murah hati, ada yang kejam menekan. Ya, ada pihak yang ingin ambil menyita Bapak Ibu. Dan saya mau katakan, saya tidak tahu Anda pada posisi mana. Saya tidak tahu. Ya. Bagi Anda yang punya hutang karena gaya hidup, saya mau katakan berhenti dan cukupkanlah dirimu dengan penghasilanmu. Dan bagi Anda yang lain, ya, saya tidak nasihati selain mengatakan kalau saudara punya masalah yang begitu pelik sehingga saudara berhutang, saya mau katakan berdoalah saudara, ya. Berdoalah saudara pada Tuhan agar Tuhan buka jalan sehingga yang menjadi hutangmu bisa terselesaikan dengan campur tangan Tuhan. Dengan campur tangan Tuhan. Ada sebuah keluarga yang saya tahu Bapak Ibu. Ya, entah bagaimana keluarga ini terlibat hutang. Sehingga apa yang terjadi? Ketika terlibat utang Bapak Ibu, maka disita rumahnya. Akhirnya disita perabotan rumahnya. Dan ada satu titik penagih utang menyita surat-surat berharga rumahnya. Dan keluarga ini terlilit hutang kurang lebih 5, 6 sampai 7 tahun. Ya, saya kenal keluarga ini. Dan keluarga ini hanya berdoa pada Tuhan. Memohon berkat Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Ya, cari punya tahu rupanya ibu daripada keluarga ini ketika berbisnis, dia sepertinya ditipu rekan-rekan bisnis. Tapi rekan-rekan yang lain gak peduli. Akhirnya dia harus nutupi semua. Sehingga selesai sudah. Dan dia terlilit hutang. Setahun, 2 tahun mereka doa, 3 tahun, 4 tahun mereka doa. Dan kayaknya pada tahun ke-5 atau tahun ke-6 Tuhan memberkati mereka. Di mana Bapak Ibu, orang-orang dulu yang menyita rumah mereka, orang-orang yang dulu menyita surat rumah mereka, datang kepada keluarga ini, menyerahkan surat rumah, meminjam uang kepada keluarga ini. Dulu mereka mengejar menekan, sekarang mereka serahkan dan mereka meminjam. Jadi terbalik posisinya Bapak Ibu, terbalik posisinya. Dan Tuhan tolong keluarga ini sehingga bebas daripada kondisi yang berat pada masa itu. Dan saya berdoa buat saudara, kalau di masa krisis mungkin saudara sudah ada yang menggadaikan rumah saudara, menggadaikan surat mobil saudara,
menggadaikan surat-surat berharga, dan saudara nggak tahu aduh berapa lama lagi nih masa resesi ekonomi karena COVID ya. Saya berdoa Bapak Ibu, ya setelah dengar firman Tuhan maka Tuhan nyatakan kemurahannya dan berkati saudara sehingga surat-surat yang telah tergadai, aset-aset yang telah tergadai kembali kepada saudara. Karena Allah sanggup pelihara saudara. Allah sanggup pelihara saudara. Yang ketiga, dalam kondisi apa Tuhan pelihara? Dalam kondisi gulung tikar sekalipun Tuhan sanggup pelihara saudara. Dalam kondisi gulung tikar sekalipun Tuhan sanggup pelihara saudara. 2 Raja Rut 2 ayat 2 dikatakan demikian. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang mengut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ini ayat mengisahkan tentang sebuah keluarga Yahudi, eksodus dari Israel ke Moab. Kepala keluarganya bernama Elimelek dan istrinya bernama Naomi. Dengan kedua putranya, singkatnya Elimelek meninggal di Moab. Lalu kedua putranya pun meninggal, tinggal seorang ibu bernama Naomi dengan kedua anak mantu perempuan bernama Orpa dan Rut. Dan dalam masa-masa kritis seperti ini, Naomi kembali ke Israel dan meminta kedua mantunya untuk kembali ke rumah orang tua mereka. Orpa akhirnya di jalan dengan berat hati, dia berpamitan kepada Naomi. Dan sementara Rut, Bapak Ibu, dia tetap mengikuti Naomi kembali ke Israel. Ya, dia tetap ikut, dikatakan tanah airmu atau kampungmu, kampungku, keluargamu, keluargaku, katanya Allahmu, Allahku, luar biasa komitmen daripada Rut ini. Setibanya di Israel, mereka mulai hidup dari nol. Naomi sudah tua dan Rut seorang perempuan muda. Untuk kelangsungan hidup Bapak Ibu, Rut ambil tindakan untuk berperan, untuk mencari penghasilan untuk kehidupan mereka berdua. Ia mohon izin kepada ibu mertuanya untuk bekerja di ladang orang, memungut bulir-bulir jelai sisa dari penyabit pekerja ladang jelai atau gandum memiliki seorang tuan di tanah Israel pada masa itu. Ini dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan hari-hari mereka berdua. Rut bekerja sekian lama di ladang seorang bernama Boas. Ya, seorang Boas. Di mana nanti Boas ini dikatakan merupakan salah seorang garis keturunan daripada Raja Daud. Dan nanti juga garis keturunan daripada Yesus sendiri Bapak Ibu. Ya. Ketika Rut memungut bulir jelai jerami pertama kali, maka mandor daripada Boas mengizinkannya. Sementara ia bekerja, Alkitab katakan maka mata Boas melihat si Rut tadi. Dan hati Boas tertuju padanya. Dan bertanya siapa dia kepada mandor. Mandor katakan itu anak mantunya daripada Naomi. Ya, akhirnya dia tahu itu masih ada garis hubungan darah, dari hubungan keluarga. Sehingga Boas meminta Rut untuk tetap memungut bulir jelai di ladangnya. Boas juga menyuruh para penyabitnya untuk menyisakan hasil lebih Bapak Ibu. Jadi dia dapat berkat banyak. Karena apa? Tuhan menggerakkan hati Boas untuk memberkati Rut yang bekerja di ladangnya. Dalam kitab Rut kita melihat bagaimana Tuhan pelihara hidup Naomi dan Rut dengan cara menjadi pemungut bulir jelai di ladang Boas. Dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, apabila ada seorang tuan tanah pemilik ladang sedang memanen, maka ia akan izinkan orang-orang miskin untuk memungut bulir-bulir jelai atau gandum yang tercecer oleh penyabit-penyabit. Jadi posisi daripada pemungut bulir jelai yang disabit oleh pekerja, itulah posisi orang miskin, orang yang enggak punya. Dan Rut ada pada posisi itu. Ya. Rut ada pada posisi itu. Meskipun mereka sangat sederhana terbatas, Alkitab katakan Allah tidak pernah gagal memelihara orang percaya Bapak Ibu. Sekalipun posisi Rut sebagai pemungut bulir masuk kategori orang miskin, orang enggak punya, Allah tidak pernah gagal memelihara orang yang percaya. Tuhan dapat buka pintu hati orang yang berlimpah untuk menjadi saluran berkat dan memelihara hidup orang yang percaya. Bapak Ibu, adakah di antara saudara yang memiliki pengalaman seperti Naomi? Ketika coba pindah ke sebuah lokasi baru, berharap terjadi peningkatan hidup.
namun yang terjadi bukannya bertambah maju, namun malah kehilangan orang-orang yang Anda kasih, Anda andalkan, bahkan kehilangan aset, omset, apa segala macam ya. Bukannya berhasil dan berkembang, malah gulung tikar dan berada pada titik minus ya. Akhirnya mulai lagi balik kembali dan ke titik nol. Namun kesempatan dan waktu, usia sudah lewat, seperti Naomi sudah tua, usia sudah gak mampu Bapak Ibu. Hanya hidup dari support generasi berikutnya. Itu pun karena belas kasihan orang-orang di sekitar, keluarga yang ada. Ya. Saat ini hanya dapat menyambung hidup hari demi hari, day by day. Yang penting dapat bertahan hidup. Hidup dengan sebuah pekerjaan dengan hasil yang kecil, itu pun tidak tetap. Hidup bekerja dengan orang lain dan dari bantuan orang lain. Kondisi ini tidak mudah, kondisi ini tidak gampang, kondisi ini jauh dari harapan, kondisi ini sulit sekali, namun harus dijalani. Namun saya katakan, yakin percayalah, meskipun posisimu minus, meskipun posisimu sepertinya gulung tikar, ingatlah ketika kau berseru pada Tuhan, ada Tuhan yang bisa pelihara saudara. Meski pintunya kecil, meski kemungkinannya kecil, meski situasinya kering, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk pelihara saudara. Dan saya yakin gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa buka kemungkinan di dalam kemustahilan ketika saudara percaya berharap padanya. Dan bukan itu saja, dia bisa juga mengangkat harkat martabat saudara menjadi orang terpandang sebagaimana Anda sebelumnya. Saya hari khotbah saya Bapak Ibu dengan sebuah pengalaman. Saya satu kali diundang sebuah gereja pelayanan di Cilacap. Saya khotbah di sana. Nah, setelah khotbah saya diajak makan. Diajak makan oleh seorang pengurus gereja. Dan ketika diajak makan seorang pengurus gereja ke sebuah restoran, saya diajak mendoakan rumahnya. Ya, dia beli rumah harganya cukup mahal, 2 miliar dia beli. Ya, 2 miliar dan saya datang, saya doakan rumahnya dan kita bincang-bincang. Dan dia cerita, dia bilang, Pak, hidup saya itu up and down. Dulu saya katanya kontraktor Pak. Namun ketika saya bekerja berbisnis, akhirnya usaha saya bangkrut. Dan dia gulung tikar, tutup, semua disita. Rumah disita, aset disita, kendaraan disita. Dan akhirnya dia ngontrak di rumah petak sama istrinya. Ya, dari kontraktor berhasil, bangkrut gara-gara hutang, lalu selesai dia ngontrak di rumah petak, anaknya ada 2 kayaknya, 2 orang anaknya. Dan apa yang dikerjakan oleh bapak ini? Dia bekerja akhirnya dia jual bahan-bahan makanan yang dipikul gitu Bapak Ibu. Jadi seperti asongan gitu ya, pergi dari sebuah komplek-komplek, dari situ dia nanti pakai kereta dorong, jualan dan disitulah dia hidup ya. Dan katanya pakaian ini susah saya beli Pak, yang penting saya dapat hidup dan dapat menyambung hidup. Itulah yang dia katakan. Berapa tahun, mungkin 2-3 tahun, dia sangat kandas ya. Satu kali dia coba iseng bermain ke sebuah perusahaan BUMN di Cilacap. Mengapa dia main? Dulu dia merupakan kontraktor daripada perusahaan BUMN ini. Dan dia main ke sana, dan ketika dia main ke sana tiba-tiba manajer dari perusahaan BUMN ini bilang, Pak lama gak ketemu katanya. 5 tahun gak ketemu katanya. Saya ada proyek katanya. Ada proyek, mau gak kamu kerjakan lagi? Lalu bapak ini mikir, sementara dia sekarang sudah jadi tukang jual asongan. Dia datang ke situ tuh untuk apa ya? Untuk ya bersilaturahmi lah, untuk bernostalgia dengan teman-teman. Dia sudah bangkrut Bapak Ibu. Tapi manajer ini nggak tahu dia bangkrut. Akhirnya diajak makan siang, lalu dia bilang terus terang, Pak, saya sudah bangkrut katanya. Nggak ada Pak, saya bukan lagi kontraktor yang dulu, saya sudah bangkrut. Saya cuma datang main-main untuk say hello aja sama teman-teman katanya. Senang saya Bapak kasih pekerjaan proyek. Cuma saya udah nggak ada Pak, sudah bangkrut total. Lalu manajernya bilang gini, pertama saya katanya cukup prihatin. Namun katanya saya percaya sama Bapak katanya. Saya percaya sama Bapak katanya. Begini saja, kalau Bapak tidak ada perusahaan, karena kalau untuk tender sudah ada perusahaan. Kalau Bapak nggak ada perusahaan, adik saya ada perusahaan yang mau mati. Nanti saya hidupkan, Bapak ambillah dia punya izin ya.
nanti saya ngomong. Lalu diambil perusahaan itu Bapak Ibu. Diakuisisi sama dia, dimodalin sama manajer ini. Lalu dibilang, Pak, kalaupun saya punya PT untuk tender, katanya saya nggak punya alat berat Pak. Saya nggak punya kapal, saya nggak punya alat berat untuk mengerjakan. Itu bagian penghilangan Bapak Ibu ya. Dibilang nanti saya minta kepada bagian sarana prasarana untuk alat berat supaya Bapak kerjasama untuk pinjam utang sementara nanti bayar setelah proyek berjalan katanya. Dan itu dikerjakan Bapak Ibu. Sehingga apa, bisnisnya jalan lagi, pengeboran di tengah laut dikerjakan sama dia. Memang dia orang jujur ya, dipercaya. Dan mulai dia bangkit Bapak Ibu. Mulai bisnisnya berjalan, mulai penghasilannya ada. Dan sebagai puncaknya pada masa itu, itulah Bapak Ibu. Dia beli rumah 2 miliar lebih dan saya berdoa dibilang, inilah Pak, ini bentuk bagaimana Tuhan memelihara saya yang tadinya gulung tikar, yang tadinya sudah minus. Tapi ketika saya tekun datang ibadah, berdoa, berharap, percaya pada Tuhan, Tuhan peliharakan dan pulihkan saya. Bapak Ibu, saya berdoa, saya ingin berkata demikian Bapak Ibu. Kemungkinan pengalaman kita berbeda. Ya, pengalaman yang saya ceritakan tadi berbeda. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang saya tahu. Satu hal yang saya tahu, pertolongan Tuhan sama bentuknya Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan sama. Tuhan yang kita sembah sama. Sekalipun caranya berbeda. Sekalipun kondisinya berbeda. Sekalipun mungkin saatnya berbeda. Tapi saya tahu pertolongan Tuhan sama. Dia bisa pelihara kita. Bisa pelihara Anda, bisa pelihara saya. Ketika musim kering dia sanggup pelihara kita Bapak Ibu. Ya, ketika musim kering dia sanggup pelihara kita Bapak Ibu. Ketika kondisi gulung tikar dia sanggup pelihara kita Bapak Ibu. Dia sanggup pelihara kita. Dan yakinlah Tuhan saudara, Tuhan yang penuh dengan kasih dan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Saya berdoa firman ini itu terjadi buat saudara. Dimanapun saudara berada. Pada posisi dan kondisi Tuhan pelihara saudara dan Tuhan pelihara saya. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan buat hari ini karena kami telah dengar firman-Mu. Tuhan peliharakan kami. Tuhan baik. Apapun kondisi, posisi, keadaan kami. Tuhan pelihara kami. Dan Tuhan tidak pernah gagal pelihara kami. Tuhan tidak kehabisan cara pelihara kami. Tuhan tidak kehabisan akal pelihara kami. Kami tahu Tuhan kondisi memang berat. Kondisi memang sulit. Kondisi memang tidak mudah. Namun kami yakin Allah kami lebih daripada kondisi keadaan yang sulit. Engkau punya cara dan keajaiban dengan luar biasa. Hamba berdoa. Kalau ada anak-anak Tuhan di musim kering, di masa kering. Mungkin kebutuhan rumah tangga kering. Mungkin kebutuhan dapur kering. Mungkin kebutuhan keuangan rekening. Mungkin kering. Hamba berdoa. Sebagaimana engkau hampiri rumah seorang janda di Sarfat. Dan memberikan mujizat di dapurnya. Maka hampirilah rumah-rumah dalam kekeringan. Dan adakanlah mujizat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan kami tidak mau berhutang. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kami harus melakukan sesuatu dan meminjam sesuatu dari orang lain. Dan hamba berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang bisa mengendalikan hutangnya, tolonglah mereka melunaskannya. Namun kalau ada anak-anak Tuhan yang sepertinya nggak tahu lagi bagaimana membayar. Jangankan bayar, untuk hidup saja susah. Hamba berdoa, kirimlah berkat buli-buli minyak dari sorga. Penuhilah tempayan-tempayan hidup kami Tuhan. Untuk kami bisa membayar hutang piutang yang besar. Dan hidup dari berkat-berkat Tuhan selanjutnya. Kami yakin Tuhan ada. Dan hamba berdoa kalau ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh sedang berdoa untuk lepas dari lilitan hutang pada saat ini. Dengarlah doa kami dan jawablah kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam masa-masa COVID ada banyak perusahaan yang tutup. Ada banyak kantor yang tutup. Ada banyak toko yang tutup. Ada banyak dagangan yang tutup. Ada banyak yang gulung tikar. Ada banyak yang sudah menggadaikan surat-surat berharga. Kami berdoa dalam nama Yesus.
Biarlah Engkau datang berkemurahan dan memberkati kami dengan cara-Mu dan mengangkat kami kembali, memulihkan kami kembali dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Dan kami sambut, kami terima, kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur dan berdoa, kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita menutup ibadah online, saya mengingatkan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pada Jumat mendatang, tanggal 2 April, kita akan bersama-sama melakukan ibadah perayaan Jumat Agung. Pada hari itu kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu saya mengingatkan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan elemen-elemen perjamuan kudus. Dan pada hari itu, kita akan melakukan ibadah online yang berbeda dengan ibadah online yang selama ini kita lakukan secara reguler. Kami mengharapkan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian bisa bersama-sama mengikuti ibadah online itu pada jam yang sama, jam 8 pagi. Dan kita akan melakukan hal yang sama pada hari Minggunya, ketika kita bersama-sama melakukan ibadah perayaan Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan. Kita akan bersama-sama melakukan ibadah online 2 kali, pada jam 8 dan pada jam 5 sore. Pastikan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian mengikuti acara itu. Sekali lagi saya ingatkan, Jumat tanggal 2 April jam 8 pagi dan Minggu tanggal 4 April jam 8 atau jam 5 sore. Mari sekarang kita menutup ibadah online kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang telah berlangsung dengan baik. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa pada hari ini. Dan kini ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya berkat-Mu, perlindungan-Mu turun ke atas seluruh jemaat El Roy. Tuhan, sekali lagi, lindungi seluruh jemaat-Mu dalam masa-masa pandemi ini, sehingga jemaat-Mu senantiasa sehat walafiat, tercukupi di dalam semua keperluan dan kebutuhan mereka. Dan kini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jemaat El Roy yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera demi nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata,
Amin.